studi program studi S1 Sastra Inggris akan menjelaskan periode sastra. English sections pada periode 450 sampai 1100 tentara Romawi menemukan tanah Inggris, di mana saat itu tanah Inggris sudah terlebih dahulu dihuni oleh suku bangsa Celt atau Celtic yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan suku bangsa Celt yang berada di Eropa bagian barat yang telah ditaklukkan oleh bangsa Romawi. Masyarakat suku bangsa Celt yang memperoleh peradaban melalui pemerintahan Romawi, namun kemudian saat kerajaan Romawi hancur, tentara Romawi melepaskan diri dari Inggris secara permanen pada abad ke-5, tepatnya pada tahun 410. Setelah itu, suku-suku bangsa Celt peninggalan kerajaan Romawi hancur pada tahun 600 disebabkan adanya wilayah beberapa serangan dari berbagai wilayah. Kemudian benar-benar jatuh ke tangan suku bangsa Jerman yang sebagian besar berasal dari wilayah Jerman Utara seperti Jutes, Angles, and Saxons. Saat suku Jermanik menduduki wilayah Inggris, mereka membawa keluarga mereka beserta nilai-nilai sosial yang mereka miliki. Termasuk di dalamnya karya sastra yang berupa sastra lisan yang bercerita tentang tradisi adat, kepercayaan, dan ritual-ritual yang mereka miliki. Kesusastraan yang hidup saat itu tergolong pada jenis karya sastra berupa epik yang bercerita tentang kepahlawanan yang penuh keberanian yang dilatar belakangi oleh keadaan saat itu di mana perang antara perkembangan masih sering terjadi untuk saling menduduki dan memperluas kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Inggris saat itu. Kisah-kisah tersebut diceritakan di sebuah ruangan besar tempat berkumpulnya orang-orang yang mau menikmati kisah yang diceritakan oleh penyanyi profesional atau yang biasa disebut scopes. Pada saat itu, agama Kristen masuk ke Inggris yang dibawa oleh misionaris Augustine yang dikirim oleh Paus Besar Gregory. Sekolah-sekolah mulai didirikan oleh orang gereja. Pada saat itu juga sastra-sastra lisan yang selama ini hanya diketahui oleh para skop yang akhirnya ditulis kemudian disimpan sehingga saat ini kita masih dapat menikmati beberapa karya sastra epik yang sangat terkenal dari zaman kuno, yaitu Beowulf. Sebelum karya sastra epik, juga karya sastra prosa juga mulai berkembang menjelang akhir abad ke-19 yang merupakan hasil kebudayaan Inggris di Northumbria yang berhasil diselamatkan oleh Raja West Saxons King Alfred dari penyerangan orang-orang Skandinavia. Beberapa karya yang berhasil diselamatkan oleh King Alfred dengan cara diterjemahkan dalam bahasa Inggris adalah Pastoral Care and Ecclesiastical History yang merupakan karangan Bede dari bahasa Latin. Yang kedua, medieval pada tahun 1100 sampai 1500, zaman medieval atau pertengahan dimulai dari diambil alihnya kekuasaan Inggris oleh William Doug dari Normandia, Prancis. Saat menduduki tanah Inggris, William mengambil alih seluruh wilayah dan lahan masyarakat sehingga masyarakat yang menginginkan lahannya harus kembali membeli. Pada masa itu, pihak gereja masih tetap memiliki wilayah kekuasaannya sendiri, lahan sendiri dan pajak legal, serta masih tetap menjalankan edukasi kepada masyarakat di Inggris. Bahasa yang digunakan oleh kaum gerejawan merupakan bahasa Latin, sedangkan para pendatang dari Prancis tetap menggunakan bahasa mereka dan menolak untuk menggunakan bahasa Inggris. Sehingga pada saat itu William membagi penggunaan bahasa ke dalam 3 bahasa. Kelas atas yaitu para pemimpin menggunakan bahasa Prancis, sedangkan kaum gerejawan menggunakan bahasa Latin, dan golongan pribumi menggunakan bahasa Inggris pertengahan. Kebijakan tersebut berdampak pada karya sastra yang dihasilkan pada masa pertengahan. Karya sastra pada abad pertengahan didominasi dengan karya yang menggunakan bahasa Prancis. Pada zaman itu, masyarakat pribumi yang ingin menikmati karya sastra hanya bergantung pada skop yang masih tetap menjaga kisah-kisah
kisah-kisah heroik atau epik dalam pikiran mereka, kemudian kembali menceritakannya. Pada saat itu karya sastra kembali menjadi bentuk lisan dan masyarakat berkumpul dalam satu naungan besar bersama-sama pada pertengahan abad ke-13 menjadi persaingan antara kaum ningrat Inggris dan Prancis memicu perang 100 tahun. Namun hasil dari pertikaian tersebut mengembalikan bahasa Inggris sebagai bahasa utama walaupun telah dipengaruhi oleh bahasa Prancis, tepatnya pada abad ke-14. Pada masa transisi pada periode 1400 sampai 1550, masa transisi merupakan masa di mana lahirnya sastrawan Inggris yang ternama Chaucer and Shakespeare. Pada masa itu lahir berbagai karya sastra yang masih sangat dipengaruhi oleh sastrawan-sastrawan Perancis, dan tidak sedikit pula kebanyakan dari karya sastra masa ini meniru karya Chaucer. Pada masa transisi ini, Chaucer masih dianggap sebagai sastrawan ternama yang tidak tertandingi dan memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap sastrawan baru yang lahir pada masa itu. Beberapa penyair berhasil dicetak pada masa transisi seperti John Lydgate yang merupakan pengagum berat Chaucer, sehingga beberapa karyanya bercerita tentang nilai-nilai moral dan keagamaan. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam karyanya masih terlihat nyata kecondongannya terhadap penulis-penulis romans dari Prancis. Lalu ada periode Renaissance yang dimulai dari periode tahun 1550 hingga 1620. Periode Renaissance ini atau yang biasa disebut sebagai zaman Elizabeth atau pencerahan merupakan periode di mana masyarakat Inggris keluar dari zaman kegelapan atau Dark Age, di mana pemikiran masyarakat pada masa itu sangat sempit, hanya sebatas wilayah atau negara di mana mereka tinggal atau kebudayaan yang sangat terkait dengan aturan yang dibuat oleh gereja. Masa Elizabeth itu pada karya sastra terlebih dahulu terjadi di Italia terhadap manuskrip peninggalan Yunani dan Roma, di mana mereka menghidupkan kembali seolah-olah yang berdasarkan pada pelajaran klasik dan filsafat, dan kemudian berkembang hingga ke Eropa Barat yang dibawa oleh orang-orang dari Arab. Kejadian ini juga menekankan bahwa masyarakat dari Yunani dan Roma merupakan masyarakat yang terbelajar, berbudaya, kreatif, sehingga kesadaran akan hal tersebut mengembalikan semangat masyarakat untuk mengembangkan diri mereka sebagai manusia. Kemudian menjelaskan tentang Puritan. Periode Puritan pada abad 1620 hingga 1660, periode Puritan atau yang biasa disebut Puritanism merupakan sebuah masa di mana kaum Puritan atau gerejawan mengambil alih pemerintahan setelah memenangkan perang saudara, di mana kaum Puritan melawan pemerintah yang di saat itu dipimpin oleh James dan Charles. Kaum Puritan yang sudah tidak tahan lagi karena mendapat tekanan akhirnya melakukan perlawanan setelah memenangkan perang saudara mereka yang mendirikan pemerintah Commonwealth yang dipimpin oleh Oliver Cromwell. Namun tidak berlangsung lama karena hadirnya Charles Stuart yang menjadi Charles II yang kembali memulihkan pemerintahan pada tanggal 29 Mei 1660. Kesusastraan yang dihasilkan pada masa ini sangat berbeda jauh dengan karya yang dihasilkan pada masa sebelumnya, yaitu masa Elizabeth, di mana kesusastraan pada masa Puritan dibungkus dengan kesedihan dan kemurahan, sehingga karya sastra yang dihasilkan lebih bersifat intelektual atau menggunakan pikiran dari perasaan. Lalu dilanjut dari periode The Age of Reason yang berlangsung pada tahun 1650 hingga 1780. Istilah dari The Age of Reason ini lebih mengarah kepada pengertian
yang menekankan pada tingkah laku atau kepercayaan pada masa itu. Setelah jatuhnya pemerintahan Commonwealth yang dipimpin oleh kaum Puritan, pada masa ini masyarakat menjadi sangat reasonable, di mana mereka melakukan segala sesuatu yang menurut mereka masuk akal dan mulai meninggalkan mitos-mitos yang selama ini mereka percaya. Karena mitos-mitos tersebut berasal dari gereja, lalu fenomena yang terjadi tidak lagi mereka percaya sebagai sebuah kejadian karena kemarahan Tuhan atau sesuatu yang lebih bersifat metafisik. Hal tersebut diperkuat dengan munculnya ilmuwan matematika pada tahun 1687 yang membuka cakrawala berpikir masyarakat pada masa itu. The Age of Reason mencakup masa restorasi dan masa Agustus. Pada masa restorasi sendiri yang dipimpin oleh Charles II, para sastrawan mengalami kesulitan dalam hal keuangan dan ketertarikan masyarakat pada karya sastra yang bersifat Elizabethan. Masyarakat lebih menyukai karya-karya yang bercerita tentang isu-isu yang sedang dibicarakan pada saat itu, bukan lagi sesuatu yang penuh dengan dunia khayalan. Dan pada masa itu muncul pula kegemaran masyarakat terhadap karya pantun. Periode selanjutnya ada periode Romanticism yang berlangsung pada periode 1780 hingga 1830. Periode Romanticism yang di antara akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19, kebanyakan dari sastrawan masa Romanticism mengubah aliran mereka dari aliran yang mereka ikuti pada masa The Age of Reason yang menjadi aliran sesuai dengan masa itu. Romanticism yang lebih berarti individual memiliki pendekatan imajinasi karya sastra dalam kehidupan mereka. Ide dari karya sastra pada masa Romanticism adalah spontan atau alami dan tidak dibuat-buat, dan bebas sesuai dengan kehendak atau individual itu tersendiri, yang dipengaruhi atau didasarkan karena adanya revolusi Prancis yang dimulai pada tahun 1789 dengan prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Hal inilah yang kemudian membuat para penyair di Inggris merespon kesedihan masyarakat Prancis yang kemudian dimasukkan dalam karya sastra yang mereka buat, dan mereka tuntut kebebasan individual tanpa adanya kelas-kelas sosial di masyarakat sehingga terciptanya persaudaraan. Lalu selanjutnya ada periode Victorian pada abad 1830 hingga 1880. Periode ini disebut sebagai periode Victoria karena terjadi pada masa kepemimpinan Ratu Victoria yang dianggap sebagai jiwa dari Inggris itu sendiri pada abad ke-19. Pada masa ini Inggris kembali memegang kedudukan tertinggi di dunia kepemimpinan Ratu Victoria. Bahkan pada waktu itu seorang penulis esai yang menyatakan bahwa Inggris merupakan daerah dengan masyarakat yang memiliki peradaban tertinggi. Pada masa ini juga terjadi revolusi industri yang membawa perkembangan ekonomi dan teknologi industri yang pesat hingga ke seluruh dunia. Pada masa ini kalangan menengah menjadi sebuah kalangan cukup penting dalam mendorong perekonomian Inggris dan merupakan penikmat karya sastra yang besar dibandingkan dengan kalangan bangsawan atau kalangan kelas bawah. Karya sastra yang unggul pada masa ini adalah prosa dan novel. Periode selanjutnya ada periode New Directions atau periode di mana kelas menengah yang mengambil alih kepemimpinan karena terpilih secara demokrasi, sedangkan kelas bangsawan tidak terpilih pada masa ini. Pergantian kekuasaan ini mengubah sistem dari kepemilikan lahan dan kaum bangsawan menjadi pabrik-pabrik yang merupakan pemilik dari kaum kelas menengah, bank dan para pekerja profesional. Namun kejadian ini tidak berarti menghentikan kemiskinan di Inggris. Eksploitasi dan kemiskinan tetap
terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kapital atau modal untuk berusaha. Nah, saat itulah dikatakan bahwa tahun 1880 merupakan masa berakhirnya Victoria atau lebih dikenal dengan the end of the era. Memasuki masa baru yang penuh dengan modernitas Inggris dikisahkan dalam beberapa karya sastra. Pada tahun 1880 pada masa Perang Dunia I merupakan masa penemuan jati diri di mana segala sesuatu yang menjadi tidak dapat diperkirakan, tidak terkontrol dan kacau. Masa ini merupakan masa di mana segalanya berubah, seperti budaya, nilai-nilai sosial, hingga ideologi. Periode yang terakhir ada periode abad ke-20, spesifiknya pada tahun 1915 pada masa di Inggris telah menjadi negara besar yang berada pada puncak kejayaannya dan diakui oleh seluruh dunia. Namun di balik kejayaan tersebut terdapat beberapa masalah yang timbul akibat kemajuan ekonomi yang teknologinya semakin tinggi atau semakin berkembang. Kaum menengah yang kemudian menjadi kaum materialisme yang memiliki modal besar atau biasa disebut kaum borjuis, mulai menekankan kaum miskin atau yang biasa disebut kaum proletar. Pada akhir abad 20 juga terjadi penekanan ekonomi yang sangat kuat di Inggris dan menyebabkan banyaknya pengangguran. Karya sastra pada masa ini, khususnya puisi, mengalami sebuah musim yang biasa disebut war poetry, yang dimana puisi-puisi pada masa itu hasil dari karya sastra Sessions pada tahun 1886 hingga 1967, dan beberapa diantaranya menuliskan puisi di zaman modern yang bercerita tentang perang, kesedihan, yang mencerminkan pengalaman yang mengerikan mengenai perang dunia. Sessions ini menuliskan sebuah karya sastra yang mengangkat tentang tragedi atau tragedi perang yang di dalamnya sebagai anggota tentara tersebut. Terima kasih. Untuk itu cukup dari saya penjelasan dari periode sastra.